Baik Sobat Sate Kumalan, jumpa lagi dengan kami di sesi cerita horor, kisah nyata tanpa rekayasa. Dan malam hari ini saya bersama Bang Joni Cipata ingin bercerita tentang pengalaman pribadi Bang Joni tentang horor. Baik, langsung saja Bang. Iya. Terima kasih Bang atas waktunya Bang. Gini Bang, kami hanya ingin mendengar pengalaman Abang mengenai cerita-cerita horor Bang. Mungkin yang sampai saat ini masih membekas di Abang. Ya jadi gini Bang ya, artinya Abang nanya tadi kan pengalaman pribadi saya tentang cerita-cerita horor ya. Nah dulu waktu saya di kampung Bang ya, ini kebetulan saya alami sendiri Bang. Waktu itu kalau kami panggil Acil Bang, Acil itu artinya saudara dari mama ya. Saudara dari mama itu kebetulan hamil Bang, hamil ya, apa namanya, susah melahirkan. Nah jadi pada saat itu saya sekitar usia mungkin sekitar 12 tahunan Bang ya, atau 12 atau 13 tahun Bang. Nah lalu Acil saya ini, Acil ini ya mungkin teman-teman belum ada yang paham Bang. Acil ya bibi lah, artinya saudara. Tapi kita di sini supaya enak kita panggil Acil aja. Ini kesakitan perutnya karena apa? Karena sudah hamil tua mau melahirkan. Nah sehingga saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri Bang. Paman saya itu mau memanggil dukun Bang. Nah dulu kan bidan susah Bang, di kampung saya, apalagi di pelosok Bang, di desa Bang. Nah kemudian saya disuruh Acil saya menyiapkan air panas. Nah jadi kalau sekarang kan enak Bang, kompor tinggal tek. Nah kalau dulu kan harus pakai kayu bakar ya. Kayu bakar. Nah, kemudian begitu saya bakar api mau, kalau bahasa kami berau menjarang bilang kami atau memasak air, ya saya masak. Paman saya itu jalan. Nah sehingga kami berdua aja dengan Acil yang tadi. Nah menurut cerita tiba-tiba apa namanya, paman saya itu lari langsung menerobos rumah Bang. Menerobos gitu. Saking pintu rumah itu didobrak. Nah sehingga saya bingung ada apa dengan paman saya ini gitu. Kebetulan saya tinggal dengan paman saya dulu Bang ya, karena masih kecil Bang. Nah Acil saya itu mengalami pendarahan hebat Bang. Nah ternyata paman saya itu ngomong, nah di dalam perjalanan katanya kan itu gerimis Bang. Di tengah perjalanan itu dia ketemu dukun itu Bang, dukun yang mau ditujunya itu. Padahal belum nyampe ya? Belum nyampe ke rumah dukun itu. Nah, tiba-tiba ketemu di jalan dengan dukun itu. Weh, kata paman saya, syukurlah kalau begitu, nggak jauh-jauh kan. Nah, bisa ndak membantu melahirkan? Dukun itu kami sebut Indah Bang. Indah itu sama dengan artinya mama Bang. Indah bisa ndak ke rumah kami? Biniku mau melahirkan katanya. Bisa nak katanya. Kamu duluan katanya. Tapi ingat jangan menoleh ke belakang katanya. Kata dukun tadi Bang. Ya iya. Akhirnya paman saya mengikuti saran dukun itu, lalu tanpa menoleh ke belakang. Tapi heran, di tengah perjalanan itu Bang, ya kan, paman saya mulai mikir katanya, kok aku belum sampai kok tahu-taunya dukun itu biniku mau melahirkan. Sehingga di sana ada curiga, sehingga paman saya menoleh ke belakang dan tiba-tiba tidak ada Bang. Nah tiba-tiba tidak ada, bingung dia, saya juga merinding ini Bang. Nah tiba-tiba dia lari Bang, waktu itu gerimis Bang, lari sampai ke rumah, mendobrak pintu rumah, keluar. Ternyata si dukun itu sudah berada di situ, di rumah itu. Nah habis itu karena kedapatan paman saya, dukun itu loncat Bang dari jendela. Nah Acil saya itu sudah pendarahan, akhirnya gugurlah anaknya itu. Nah ini pengalaman saya pribadi Bang, artinya. Nah jadi di sanalah saya mikir Bang,
ini nggak bisa dibiarkan ini, saya bilang kan. Artinya disinilah jiwa saya ingin mempelajari semua ilmu bang. Artinya dari itu mulai pengobatan, kemudian mulai ya ilmu positif negatif saya tuntut. Ada yang membuat, ada yang mengobati bang gitu. Nah sebab apa, niat saya itu ingin membantu orang bang. Artinya jangan sampai orang kenapa-napa. Pengalaman saya ini betul-betul saya lihat sendiri dengan kejadian acil saya itu, betapa kasihannya gugur gitu loh. Yang diharapkan tuh lahir tiba-tiba meninggal bang gitu loh, anaknya tadi. Nah saya harus tahu bang, bagaimana cara, kalau kami itu bahasanya itu pulias bang. Pulias itu bagaimana cara mengembalikan gitu, artinya bagaimana cara menangkal kejahatan makhluk halus ini gitu. Makanya saya mendalami bang. Begitu saya beranjak dewasa, saya mendalami ilmu namanya kita bujangan kan bang ya. Jadi kita mendalami hal tersebut bang. Ayo bang, tadi abang cerita setelah pamannya datang dan bertemu dengan bidan yang sudah ada di rumah, dan tiba-tiba bidan itu lari melewati jendela. Itu berupa apa? Apakah memang bidan itu nenek itu atau memang berubah wujud yang lain? Ya jadi bidan itu sih wajahnya itu ya bidan bang, tapi badannya itu agak lendir. Nah begitu bedanya dengan hantu lain. Nah hantu ini mempunyai ekor. Nah seluruh badannya itu seperti lendir bang, seperti lendir yang menyelimuti tubuhnya. Nah itu kalau kami bilang itu pajat bang, kalau di Berau. Nah pajat itu bukan hantu bang, tapi orang yang mendalami ilmu hitam turun temurun ya, sehingga diwarisilah oleh keluarganya bang gitu. Nah tapi dengan ketentuan dia harus menghisap orang hamil bang, darah orang hamil bang. Nah itulah pajat. Nah, terus ngapain dia meneruskan keturunan itu? Memang seperti itu bang. Menurut cerita bang, kalau dia meneruskan ilmunya itu, dia akan apapun bisa dilakukannya bang. Contoh, kalau dia loncat ke pulau 1 ke pulau 2, dia bisa cepat bang, loncat sesuka-suka hatinya bang. Nah ilmu kesaktian bang gitu bang. Nah jadi mungkin perlu abang ketahui, untuk mendapatkan ilmu seperti itu tidak perlu belajar, cukup dengan menjulurkan lidah ketika keluarganya yang memiliki ilmu itu mau meninggal, tinggal disatukan aja lidah itu bang. Yang liur ya. Liur. Nah jadi sudah, setelah itu meninggal, nah ini pewarisnya. Nah sebenarnya mereka itu juga pengen membuang ilmu itu bang. Banyak di kampung saya banyak yang membuang ilmu itu bang. Ada yang dihanyutkan di air, ada yang di apa. Namun memang susah bang kalau sudah menjadi darah daging gitu loh bang. Kayaknya ada hipnotis bang gitu loh. Ketika mau meninggal, tidak satu pun yang mau menjulurkan lidahnya ke calon jenazah tadi bang. Tapi tiba-tiba kok mau gitu melakukan bang. Itu harus keluarga atau orang lain? Orang lain semuanya bisa bang. Bisa ya. Siapa yang mau gitu loh bang. Oh ya bang, tadi kan hantunya itu pajat ya. Bedanya pajat dengan kuyang apa ya? Ya kalau beda pajat dengan kuyang bang sangat jauh bang ya. Kalau pajat ini dalam bahasa Beraunya ya, pajat itu bang artinya manusia berubah menjadi hantu kata orang. Kalau di sini kan hantu urang ya kalau nggak salah ya. Nah kalau di kampung kami pajat. Nah bedanya itu dia satu badanan utuh bang, cuman punya ekor kayak tikus gitu loh. Badan belendir, tanpa busana apa? Bentuk. Oh, tanpa busana. Berbulu atau? Enggak berbulu, polos. Susah bang ya, saya nggak bisa gambarkan. Artinya matanya merah, pajat. Nah, kalau kuyang bang bedanya. Nah, ini yang pro dan kontra bang. Kalau kuyang ini bang, setahu saya bang, ini setahu saya bang. Kuyang itu begitunya keluar dari kepala, dari badannya, dia tidak membawa
jantung sama atau paru sama lambung tidak bang. Usus Dia gitu. cuma membawa sumsum bang, sumsum terbang gitu. Sumsumnya Yang di dalam tulang. yang di dalam tulang. Iya, Itu gitu aja kayak bergayutan begitu. Nah, sebenarnya ilmu kuyang itu adalah ilmu ular bang. Abang pernah melihat ular kobra? Ular kobra itu kalaupun dia dipotong-potong bang, kalau sumsumnya belum dicabut dia tetap gerak bang. Biar abang goreng apa. Nah maka sumsumnya itu ditarik baru dia tidak bisa gerak. Nah sebenarnya asal muasal dari kuyang itu seperti itu bang. Nah jadi saya bingung melihat di TV ada penampakan kuyang membawa paru-paru, membawa lambung, komplit gitu namanya. Ada yang katanya kalau ketemu dimasuki paku, dia bisa nggak apa gitu. Nah, padahal kuyang itu sebelum dia pergi itu bang, nah dia cuman kepala dan sumsum aja bang. Nah sumsum ini yang akan balik pada saat sebelum subuh. Nah bukan badan segala macam satu paket khususnya segala macam masuk sih tidak, tapi kepala doang bang itu yang terbang. Nah kuyang ini takut melintasi, kalau dia terbang tuh kuyang, kalau dia melintasi pertanian labu, kalau kita labu labu air kalau kami bilang. Nah dia paling takut lah situ bang, dia langsung jatuh. Kenapa bang? Nah menurut cerita rakyat yang kami, entah ini legenda atau mitos ya, dia paling takut sama labu air bang, karena menyerupai kepalanya gitu. Nah, dia kalau dilihatnya tuh seakan-akan orang banyak di situ bang. Oh gitu. Labu air itu apa ya? Kayak botak, kayak kepala manusia kan kalau dari jauh bang. Iya. Gitu. Makanya dia takut seakan-akan itu mau menyerang dia pasti jatuh di situ. Nah kemudian kata orang sih dia kuyang itu takut sama jeruk segala macam, kemudian ada yang pakai bawang, tali apa segala, bulu landak. Nah sebenarnya gampang bang penangkalnya tuh bang. Itu abang ada nanas kan, entah itu nanas apa. Kalau keluarga kita mau melahirkan atau hamil 7 bulan ke atas, beli aja nanas bang, nanti digantung, buang nanasnya, ada kan tinggal mahkotanya tuh. Nah itu yang digantung di bawah rumah bang. Ya itu nanasnya yang muda atau yang tua? Sembarang bang, Sembarang, ya? digantung di bawah rumah kita. Nah sehingga dia sangat takut sekali tuh bang. Mungkin abang tanya kenapa. Nah menurut ceritanya tuh yang jelas kuyang itu takut sama duri-duri kecil bang. Termasuk duri nanas tadi ya? Duri nanas tadi tuh, dia paling takut itu bang. Nah, dari mana saya tahu sumbernya ini? Dari si kuyangnya sendiri bang. Maksudnya? Artinya saya terinspirasi ketika acil saya melahirkan kemarin itu, meninggal anaknya. Jadi saya belajar bang, Nah kata orang si A itu kuyang, ya saya datangi bang. Apa yang pada saat kamu jadi kuyang, apakah kamu sadar? Aku tidak sadar katanya. Cuman anehnya aku lihat kotoran manusia itu kayak coklat, ada kayak bulu pecak apa gitu. Nah yang kamu takutkan apa? Ya labu katanya, sama duri-duri kecil. Bukan jeruknya yang ditakuti, tapi duri-duri jeruk itu yang ditakuti bang. Makanya kalau di kampung kami kalau sudah sudah senja, sudah siap itu yang pertama tuh duri jeruk, nanas, ya itu aja bang. Kami siapkan setiap kali ada orang hamil. Nah itu kami gantung di bawah rumah bang, begitu bang. Mungkin kalau dalam zaman dulu kan rumah memang masih yang ada tiang ya. Kalau yang misalkan yang modern sekarang kan beton digantung bang, tetap di atas bisa. Apa-apa. Tapi alangkah baiknya di bawah rumah. Di bawah ya, karena kuyang biasanya di bawah ya. Di bawah. Nah kemudian parit gini, makanya sebelum kita najak rumah kita kubur aja itu. Oh bisa gitu ya? Bisa. Oh ya bang,
saya pernah mendengar tentang minyak kuyang. Nah, minyak kuyang itu apa sih? Dan apa sih mencarinya gimana? Cara mendapatkannya gimana? Minyak kuyang, Bang. Minyak kuyang itu apa namanya ya? Cara mendapatkannya saya jawab dulu, Bang. Nah, cara mendapatkannya itu pada saat kuyang itu mau melepas kepalanya, Bang, dia mengeluarkan liur, Bang. Nah, bukan dari leher itu. Bukan, dari liurnya, Bang. Pasti liurnya pasti keluar ya pada saat keluar. Jadi pada saat itu sebenarnya minyak kuyang ini minyak untuk kekayaan, Bang, penarikan, Bang. Nah, jadi memang sadis sih keluarga yang ditumbalkan jadi kuyang dia kan. Nah, jadi keluarga yang menumbalkan itu juga yang harus mengambil liurnya pada saat dia terangkat leher ini. Oh gitu. Nah, pada saat dia terangkat itu sakitnya kayaknya luar biasa, Bang, sehingga bunyi kayak apa ya, pohon rebah, Bang, saking sakitnya dia keluarkan ini. Nah, pada saat dia mau keluar itulah diambil liurnya itu, Bang. Nah, liurnya itulah jadi minyak kuyang. Nah, bagi si keluarga yang mempunyai keluarganya kuyang itu menutupi bahwa keluarganya itu kuyang. Nah, lalu fungsi minyak ini apa? Fungsi minyak ini, Bang, walaupun dia kita ambil segini, Bang, abang teteskan di rumah, terus abang bawa botol itu dalam keadaan menetes keliling Tenggarong ini nggak bakalan habis, Bang, tetesan itu. Nah, jadi misalnya ada orang kaya di situ yang kita mau nakali atau ngambil duitnya, kita tinggal teteskan dari rumah, ya. Kemudian kita jalan, kita putari rumah itu sampai ke rumah kita. Nah, selama dia mutar itu, uang yang si kaya itu lari ke rumah kita, Bang. Nah, kemudian setelah lari ya uangnya ya milik kita. Tapi kan itu bertentangan dengan agama, Bang. Iya, betul. Nah, jadi minyak kuyang itu kata orang untuk mengambil barang gaib, Bang. Contoh ada bank gaib, ya, bank gaib. Nah, padahal minyak kuyang ini adalah mencuri uang sebenarnya, Bang. Mencuri uang bagi tetangga-tetangga yang pelit, ya kan? Tetangga-tetangga yang kaya tapi nggak pernah bersedekah. Nah, itulah tujuannya, Bang. Jadi diputar dari yang si pelaku ini mengelilingi, Bang, mengelilingi rumah orang itu. Nah, begitu dia nyatu kembali, uang langsung selama dia mutar itu, uang ke rumah kita mengalir, Bang. Nah, itu kata orang uang gaib, padahal itu ilmu kuyang. Nah, tapi yang kasihan itu si kuyang itu ke hulu ke hilir. Keluarganya yang mendapatkan, si kuyang itu ke hulu ke hilir. Gitu lah, Bang. Kan kasihan. Jadi si kuyang ini adalah korban dari keluarganya sendiri. Gitu lah, Bang. Nah, itu definisi saya. Artinya saya juga tidak serta-merta sembarangan, Bang. Artinya saya juga bertanya kepada ahlinya di kampung saya, karena banyak di kampung saya yang seperti itu. Artinya bukan mereka kuyang semua, bukan, Bang. Rata-rata apa namanya? Intinya ilmu ini kan ilmu bahari, Bang. Jadi saya mendapatkan cerita itu dari orang-orang yang pernah mengalami gitu, Bang. Mengalami kebetulan kuyang ini bukan daripada kampung kami, Bang, tapi kuyang ini istilahnya pendatang, ilmu pendatang gitu, Bang. Ilmu yang datang dari luar kampung kami, Bang. Terutama kampung saya, Bang, ya. Nah, itu bukan ilmu di kampung kami asli. Pendatang ya. Pendatang, Bang. Ilmu pendatang itu. Nah, di sanalah saya bertanya kepada mereka yang mempunyai cerita-cerita yang mereka alami, bagaimana sih kuyang, bagaimana sih cara mendapatkannya gitu. Nah, sehingga mereka bongkar sama saya. Karena mereka sudah lama meninggalkan itu, dianggap mitos, ya kan? Sudah beragama semua, ya, sehingga meninggalkan perbuatan seperti itu. Nah, jadi mungkin ada saja Bang 1-2 masih kayaknya kan. Artinya kita nggak tahu. Yang jelas ya kita berhindar daripada hal-hal yang seperti itu yang melanggar agama, Bang, ya.
ada pesan-pesan untuk disampaikan buat sobat-sobat Satya Kumala? Oh baik, jadi teman-teman ya, artinya hal yang seperti itu tadi yang saya ceritakan tadi ya, semuanya bisa mengamalkan itu. Ilmu sesat pun bisa kita amalkan, tapi di lain pihak bang, kita ini semuanya pasti mati bang. Nah kalau sudah kita mati, apakah ilmu seperti itu berguna gitu? Artinya tinggal kita aja lagi, kita tinggal memilih bang, pulang ke sisi Tuhan atau masuk neraka kayak gitu artinya gitu. Jadi alangkah baiknya tidak perlulah kita memakai hal-hal seperti itu bang. Nah, saya tadi keceplosan, saya bilang tadi di kampung saya banyak hal seperti itu. Memang kalau dulu memang banyak bang. Nah yang saya bicarakan ini adalah yang sudah lembar, kan abang tanya tadi pengalaman ya. Jadi saya jelaskan pengalaman saya saat bertanya kepada orang-orang yang pernah mempunyai pengalaman seperti itu juga bang gitu. Nah jadi saya klarifikasi, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa di kampung saya tuh semuanya orang semuanya tuh pada kuyang semuanya, bukan. Artinya di kampung saya tuh sering terjadi seperti itu bang. Buktinya saya mengalami sendiri bang. Nah bang, mungkin ada baiknya sebelum kita perpisahan dengan pemirsa dimanapun berada, kita selalu saja menjaga protokol kesehatan bang ya kan. Nah jangan sampai kita lupa bang ya. Mungkin itu aja dari saya bang. Baik bang, terima kasih bang atas cerita-cerita horornya. Ya. Semoga cerita-cerita ini dapat menginspirasi sobat-sobat Satya Kumala. Baik sobat Satya Kumala, demikian tadi episode kali ini. Nantikan episode berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan Anda ketik di bawah ini di komentar. Selalu tonton channel kami. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalam.